Calon bos baru The Fed yang saat ini menjabat sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat Kevin Hassett dinilai belum tentu mampu mewujudkan laju pemangkasan suku bunga agresif seperti yang diinginkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penilaian tersebut disampaikan Gregory Peters yang merupakan CEO Chief Investment Officer PGIM Fixed Income di tengah meningkatnya spekulasi bahwa Hassett akan melonggarkan kebijakan moneter lebih agresif demi menyenangkan Trump apabila terpilih menjadi ketua The Federal Reserve. Ia menegaskan keputusan suku bunga The Fed merupakan hasil konsensus komite sehingga seorang ketua tidak memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah kebijakan secara sepihak. Komentar ini muncul menanggapi laporan yang menyebutkan sejumlah investor termasuk dari Komite Penasihat Pinjaman Pemerintah Amerika Serikat telah menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penunjukan Hassett sebagai pimpinan The Fed. Pernyataan tersebut muncul ketika para pedagang obligasi dan pengelola dana makro global memetakan dampak perombakan kebijakan moneter yang dilakukan Trump terhadap The Fed. Hal itu karena sekedar sinyal perubahan arah kebijakan dinilai dapat menguncang pasar keuangan global. Dan selanjutnya dari bursa global pemirsa, bursa ekuitas Wall Street bergerak tipis cenderung flat pada perdagangan Kamis waktu setempat ketika investor mencermati laporan pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan serangkaian data ekonomi lain. Sementara pasar tetap ditopang ekspektasi kuat bahwa The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan pekan depan. Di perdagangan Kamis, indeks Dow Jones ditutup turun tipis di 0,07% menjadi 47.850. S&P 500 naik di 0,11% di 6.857 dan Nasdaq Composite menguat di 0,22% ke posisi 23.505. Kita beralih ke update dari bursa Eropa pemirsa. Dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa menguat didorong kenaikan di sektor industri dan otomotif seiring meningkatnya selera risiko global di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Investor juga mencermati serangkaian update kinerja korporasi yang menunjukkan hasil yang bervariatif. Updatean terakhir, indeks stok 600 ditutup naik di 0,45% ke level 578,84. DAX Jerman menguat di 0,79% ke level 23.882 dan indeks FTSE 100 Inggris menguat di 0,19% ke level 9.710. PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai Rp3,3 triliun. Ya, ada pembayaran dividen kepada pemegang saham akan dilakukan di 30 Desember 2025. Emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Keputusan tersebut diambil melalui rapat direksi pada 4 Desember 2025 dan bersumber dari sebagian laba bersih perseroan hingga 30 September 2025. Sekretaris Perusahaan Unilever Indonesia Patwestiana Kristanti menyampaikan bahwa dividen interim akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada 16 Desember 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025. Secara kinerja, Unilever Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,33 triliun hingga kuartal 3 2025 atau naik 10,81% year on year. Kenaikan laba sejalan dengan kinerja penjualan bersih yang mencapai Rp27,61 triliun atau meningkat 0,71% secara tahunan. Penjualan terbesar didapat dari segmen usaha kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang mencapai Rp17,52 triliun. Bagi sumber untuk ID Action. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya pemirsa, di mana PT Cisarua Mountain Dairy Tbk optimistis mampu mencapai target pertumbuhan pendapatan sebesar 15 hingga 20% di sepanjang 2025. Dengan laju positif kinerja keuangan, perseroan melakukan revisi naik terhadap target pendapatannya, di mana perseroan semula menargetkan pertumbuhan pendapatan di kisaran 10 sampai 15%. Ya, untuk mencapai target tersebut, manajemen tidak mengubah strategi bisnis secara spesifik dan masih berupaya untuk berfokus pada pengembangan dan peluncuran produk inovatif pada segmen dairy dan consumer food.
Namun untuk mendukung penyerapan pasar yang lebih optimal, perseroan mengambil langkah untuk berinvestasi pada kegiatan pemasaran digital, peningkatan kesadaran dan penetrasi merek di luar Pulau Jawa dan Sumatera, hingga memperluas dan memperkuat saluran distribusi. Adapun sepanjang 9 bulan 2025, perseroan membukukan penjualan senilai 7,87 triliun rupiah atau tumbuh 18,63% year on year. Pemirsa, prospek JPFA menguat didorong bisnis hilir dan program MBG, di mana kinerja emiten peternakan ini kian menunjukkan pemulihan kuat hingga akhir 2025 dan diproyeksi berlanjut ke 2026. Ya, dorongan datang dari naiknya harga unggas hingga perluasan bisnis hilir serta potensi program makanan bergizi gratis. PT Japfa Confit Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada kuartal ketiga 2025 dengan pendapatan mencapai 15,62 triliun rupiah atau naik 14,6% secara tahunan. Secara total Januari hingga September penjualan menguat menjadi 43,1 triliun rupiah. Sementara laba bersih kuartal 3 melonjak hingga 90,6% menjadi 1,18 triliun rupiah. Anggota tim riset Samuel Sekuritas Harisu menyebut dorongan terkuat datang dari bisnis boiler, DOC, serta pakan yang tetap solid. Di seluruh segmen usaha, JPFA juga mencatat pertumbuhan, mulai dari peternakan komersial yang naik 18,3% hingga bisnis pakan ternak yang menguat 8,1%. Sementara segmentasi pengolahan unggas menunjukkan lonjakan tertinggi hingga 23,2% secara tahunan. Ekspansi bisnis hilir dinilai mampu menstabilkan kinerja ketika permintaan live bird melemah karena produk olahan memiliki margin yang lebih terjaga. Hari menilai prospek JPFA tetap cerah meskipun ada risiko penguatan harga soybean meal yang berkontribusi signifikan pada biaya produksi. Meski begitu, pendapatan JPFA tetap diproyeksikan mencapai 58,7 triliun rupiah pada akhir tahun 2025 dan terus tumbuh di tahun 2026 didorong efek suku bunga rendah serta program makan bergizi gratis. Dengan katalis tersebut, saham JPFA direkomendasikan buy dengan target harga Rp2.700 per saham. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, di mana klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat turun pada pekan lalu ke level terendah dalam lebih dari 3 tahun. Data menunjukkan klaim awal turun sebesar 27.000 menjadi hanya 191.000 di pekan yang berakhir 29 November 2025. Klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun pada pekan lalu ke level terendah dalam lebih dari 3 tahun, menunjukkan bahwa para pemberi kerja masih mempertahankan tenaga kerja mereka. Meskipun ada gelombang pengumuman PHK baru-baru ini, klaim awal turun sebesar 27.000 menjadi 191.000 pada pekan yang berakhir 29 November. Angka tersebut berada di bawah seluruh perkiraan dalam survei ekonomi Bloomberg. Rata-rata pergerakan 4 minggu untuk pengajuan baru turun menjadi 214.750 pada pekan lalu, atau terendah sejak Januari, menurut data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis pada hari Kamis. Banyak pemberi kerja telah secara tajam mengurangi perekrutan dalam beberapa bulan terakhir, dan beberapa perusahaan besar telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja. Meski demikian, data menunjukkan bahwa PHK aktual tetap terbatas, membantu meredakan kekhawatiran tentang memburuknya kondisi pasar tenaga kerja secara cepat. Sementara itu, klaim lanjutan turun menjadi 1,94 juta pada pekan yang berakhir 22 November, mendekati level tertinggi sejak tahun 2021. Pasar tenaga kerja dengan perekrutan dan pemecatan yang rendah telah menahan angka pengajuan awal tunjangan pengangguran, tetapi juga membatasi kemampuan warga Amerika yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru. Menurut data ADP Research, perusahaan-perusahaan Amerika memangkas jumlah tenaga kerja pada November dengan laju tercepat dalam lebih dari 2 tahun, terutama didorong oleh bisnis kecil. Adapun laporan tersebut bersama dengan angka klaim mingguan akan bantu para pejabat The Federal Reserve dalam memutuskan apakah akan menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember di pekan depan. Bagi sumber untuk ID Action.